teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Prakanto, mahasiswa Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan Konseling. Saat ini saya akan memaparkan apa itu kesehatan mental. Kesehatan mental adalah keadaan kesejahteraan di mana setiap individu mampu menyadari potensi mereka sendiri, dapat mengatasi tekanan yang normal dalam kehidupan, dapat berfungsi secara produktif dan bermanfaat, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitas mereka. Keberadaan penyakit mental telah ada sejalan dengan keberadaan manusia. Walaupun ketika kehidupan manusia tidak semaju zaman sekarang. Bahkan ketika seorang manusia belum dapat memberikan istilah untuk menjelaskan keadaan mentalnya sendiri. Ketika seseorang mengalami masalah mental, tentunya ia akan membutuhkan orang lain untuk mengatasi masalahnya tersebut. Kesehatan mental bisa kita lihat perkembangannya sejak masa purba hingga masa sekarang. Beberapa perkembangan kesehatan mental adalah yang pertama, zaman prasejarah. Prasejarah adalah masa di mana keberadaan manusia purba yang masih berkembang. Pada zaman ini, tentunya manusia sudah merasakan berbagai macam gangguan mental. Namun, mereka menanggapinya sebagai suatu hal yang lebih mistis, seperti gangguan roh jahat, alam, maupun akibat perbuatan musuhnya. Pada masa ini, banyak terdapat keberadaan dukun sebagai juru penyembuh bagi orang-orang yang mengalami gangguan mental. Yang kedua, zaman Renaissance. Masih ada lingkungan yang mendasari penyakit mental, dengan pengobatan tahyul dan perlakuan yang tidak manusiawi pada zaman ini. Walaupun demikian, mulai ada beberapa ilmuwan yang memberikan pencerahan terhadap pasien gangguan mental. Vincentius de Paul, ilmuwan yang berasal dari Paris, ini menyatakan bahwa penyakit mental tidak ada bedanya dengan penyakit fisik dan memberikan anjuran untuk melakukan pendekatan yang lebih manusiawi. Yang ketiga, zaman modern. Pada awal zaman ini, mulai ada kecenderungan terhadap memberikan perawatan khusus untuk pasien gangguan jiwa, dengan memusatkan penelitian terhadap klarifikasi dan sistem perawatan, mengidentifikasi, menyelidiki, dan mengobati berbagai penyakit secara rasional termasuk penyakit mental. Stigma negatif terhadap gangguan dan kesehatan mental. Stigma negatif terhadap gangguan dan kesehatan mental memang menjadi keprihatinan kita bersama. Salah satunya penyebabnya adalah rendahnya kesadaran terhadap isu-isu kesehatan mental di masyarakat. Padahal stigma negatif yang disematkan pada kesehatan dan gangguan mental berakibat jauh lebih buruk dari apa yang pernah kita bayangkan. Ada 6 stigma negatif. Yang pertama, introvert dengan ansos atau antisosial. Introvert merupakan salah satu dimensi kepribadian manusia. Seseorang introvert adalah seseorang yang merasakan kesendirian membantunya untuk lebih berenergi. Kedua, orang dengan bipolar disebut gila. Gangguan bipolar memang merupakan gangguan mood yang dikenal memiliki 2 fase, yaitu manik dan depresif. Seseorang dengan gangguan bipolar dapat berubah dengan cepat dari yang awalnya sangat senang atau manik, tiba-tiba menjadi sangat sedih atau depresif. Namun, bukan berarti orang dengan gangguan bipolar adalah orang gila hanya karena mood swing yang tiba-tiba. Ketiga, depresi. Orang-orang yang mengalami depresi seringkali mendapatkan cemooh bahwa mereka kurang dekat dengan Tuhan, kurang beribadah, atau cemooh seperti kurang bersyukur. Padahal komentar yang menimbulkan cemooh tersebut justru akan semakin membuat orang dengan depresi semakin tenggelam dalam fase depresi. Yang keempat, orang dengan gangguan mental tidak akan sukses. Orang-orang dengan gangguan mental seperti bipolar, ADHD, dan sebagainya bukan berarti tidak akan mencapai hidup yang baik. Mereka sama seperti manusia yang umumnya untuk
sukses, asalkan ditangani dengan tepat. Kelima, berbicara dengan diri sendiri adalah gangguan mental. Ada beberapa banyak orang yang pada akhirnya membuka pembicaraan dengan diri sendiri pada masa-masa sulit, self-talk, atau berbicara dengan diri sendiri. Bukan berarti gangguan mental. Sebaliknya, self-talk justru merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental. Yang keenam, sibuk dengan dunia atau autis. Gangguan autisme atau ASD adalah gangguan perkembangan pada anak yang ditangani oleh hambatan dalam berinteraksi sosial, komunikasi, serta memiliki pola perilaku dan minat yang terbatas dan berulang. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk memakai autisme untuk melabeli dan mencemooh orang yang sibuk dengan dunia. Gangguan mental tidak lagi jauh dari pemahaman kita, sehingga harapannya tidak ada lagi alasan untuk kita membenarkan stigma yang salah tentang gangguan dan kesehatan mental yang ada di masyarakat. Prinsip pokok dan kekalutan mental. Ada 3 prinsip pokok, yaitu yang pertama, pemenuhan kebutuhan pokok, 2, kepuasan, yang ketiga, posisi dan status sosial. Sebab-sebab kekalutan mental. Ada 4. Yang pertama, terbentur pada standar-standar dan norma-norma sosial. Kedua, konflik kebudayaan. Ketiga, masa transisi Indonesia. Keempat, menanjaknya tingkat aspirasi terhadap kemewahan materi. Kebutuhan dan aspek khusus dinamika manusia. Kebutuhan manusia terdiri dari: pertama, kebutuhan biologis atau fisiologis. Yang kedua, kebutuhan psikologis. Yang ketiga, kebutuhan sosiologis. Dan yang keempat, kebutuhan metafisis. Aspek-aspek khusus dari dinamika manusia. Yang pertama, autonomi fungsional. Kedua, pertumbuhan bentuk pemuasan kebutuhan. Dan yang ketiga, frustasi. Strategi agar terhindar dari gangguan kejiwaan. Yang pertama, berpikir positif dengan melihat suatu masalah sebagai kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dan belajar. Yang kedua, berusaha tenang. Hindari reaksi berlebihan terhadap stres saat pertama kali Anda mengalami. Hal ini dapat dilakukan dengan menarik nafas dan menenangkan diri dahulu sebelum membuat pilihan atau mengambil keputusan. Yang ketiga, menerima diri sendiri dan orang lain. Pahami bahwa tidak ada orang yang sempurna dan setiap orang dapat berbuat kesalahan. Yang keempat, belajar dari kesalahan. Setiap kesalahan dapat memahami Anda membuat keputusan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Yang kelima, jalin hubungan baik dengan orang lain. Dukungan sosial sangat diperlukan dalam membantu Anda dalam memecahkan masalah ataupun mencapai tujuan. Pengalaman dan gangguan mental. Di sini saya ambil gangguan mental, gangguan bipolar. Gangguan bipolar merupakan istilah tidak asing lagi di masyarakat. Gangguan ini termasuk dalam penyakit mental, baik menyerang anak, remaja, ataupun orang dewasa, di mana gangguan bipolar terjadi jika adanya perubahan mood yang berlangsung drastis tanpa ada alasan yang sangat kuat. Anak bisa menjadi terlalu gembira akan suatu hal, namun bisa terjadi terlalu sedih hingga depresi dan ingin bunuh diri tanpa alasan yang pasti. Tanda ini membahayakan terutama bagi mereka yang tidak tahu bagaimana pengendalian yang tepat dari adanya perubahan mood ekstrim ini. Mereka yang menderita gangguan bipolar biasanya diredakan